Baik, terima kasih Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi Tech Talk pada pagi hari ini. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatan Firmansyah sebagai Junior Staff 2024. Sekarang saya berada di tim Security Operation Center. Pada pagi hari ini, saya akan sharing sedikit saja mengenai cyber security awareness and education untuk personal itu sendiri. Pada materi kali ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai cyber security itu sendiri, kemudian kedua mengapa kesadaran tentang cyber security itu penting. Yang ketiga adalah mengidentifikasi phishing dan scam itu seperti apa. Yang keempat adalah praktek keamanan pribadi yang efektif. Cyber security itu sendiri merujuk pada praktek dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman serangan dan akses yang tidak sah. Ini mencakup berbagai teknik dan strategi untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi itu sendiri. Beberapa dampak dari serangan cybersecurity sendiri itu yang pertama eh, bisa merugikan secara finansial bagi sebuah perusahaan. Jadi dibutuhkannya cybersecurity itu sendiri digunakan untuk mencegah kerugian finansial. Yang kedua adalah melakukan perlindungan data. Yang ketiga, menjaga reputasi dari suatu organisasi itu sendiri. Beberapa serangan di bidang cybersecurity itu sendiri yang mungkin kita semua sudah ketahui. Yang pertama ada virus, kemudian phishing. Phishing itu sendiri yang paling marak atau paling banyak ya untuk serangan ke personal. Kemudian ada ransomware. Yang keempat adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Selanjutnya penjelasan mengenai dampak serangan cyber yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah kerugian finansial. Menurut laporan dari Cybersecurity Ventures, kerugian global akibat serangan cyber diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 triliun US dollar per tahun pada tahun 2025. Serangan dampak tersebut cukup tinggi jika dilihat dari global ya. Kemudian ada reputasi. Sebuah studi oleh Venom Institute menunjukkan bahwa 56% perusahaan mengalami kerugian reputasi setelah mengalami pelanggaran data. Yang ketiga adalah dampaknya adalah privacy. Data breach investigation report dari Verizon menunjukkan bahwa 43% serangan cyber melibatkan pencurian data disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Sekitar 30% dari semua pelanggaran data tersebut melibatkan data pribadi yang bersifat sensitif. Di sini juga diketahui jika terdapat rata-rata 2.244 serangan cyber per hari pada tahun 2023. Itu meningkat 50% dari tahun 2022. Dan sekitar 32% dari semua serangan cyber menargetkan karyawan dengan phishing menjadi metode utama serangan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki kesadaran tentang cybersecurity itu sendiri. Yang pertama, pengurangan resiko. Kesadaran yang tinggi mengenai cybersecurity, mengapa pentingnya cybersecurity itu mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan. Karyawan dan individu yang teredukasi cenderung lebih berhati-hati dan mengikuti prosedur keamanan, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya sebuah insiden itu sendiri. Ada sebuah studi kasus dalam sebuah penelitian oleh SANS Institute.
Organisasi yang menerapkan program pelatihan keamanan cyber secara rutin mengalami penurunan hingga 45% dalam jumlah insiden keamanan yang berhasil dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan pelatihan sama sekali. Kemudian untuk simulasi dan pelatihannya, program simulasi phishing yang dilakukan secara berkala itu dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan itu sendiri dalam mengenali dan menangani email phishing, yang pada gilirannya nanti itu dapat mengurangi tingkat keberhasilan serangan phishing di dalam suatu organisasi. Berikut eh, mengenai phishing dan scam. Phishing adalah teknik penipuan yang dilakukan oleh penjahat cyber untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Teknik ini biasanya dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web yang tidak sah. Beberapa tips untuk melindungi diri dari scam atau phishing ini, yang pertama adalah jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Misal jika Anda menerima pesan yang tidak diharapkan atau tampak mencurigakan, jangan mencoba untuk mengklik tautan atau bahkan mengunduh lampiran dari sumber yang tidak Anda kenal. Yang kedua adalah verifikasi keaslian pengirim. Eh, untuk memverifikasi, biasanya misal kita ragu gitu, kita bisa menghubungi institusi atau individu yang mengklaim mengirim pesan tersebut menggunakan informasi kontak resmi yang kita sudah miliki, bukan melalui kontak yang diberikan dalam pesan tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan autentikasi dua faktor ya. Bisa kita mengaktifkan 2FA di akun kita untuk menambahkan lapisan keamanan sehingga jika informasi login kita sempat udah dicuri gitu misalnya, penjahat masih memerlukan kode tambahan untuk mengakses akun tersebut. Yang keempat adalah memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Pastikan perangkat lunak, keamanan, dan antivirus dipasang pada device kita dan selalu diperbarui untuk melindungi dari malware dan ancaman yang terbaru. Yang kelima ada edukasi mengenai diri diri, bisa dengan mengikuti pelatihan keamanan cyber dan berbagi pengetahuan tentang cara mengenali dan menghindari phishing dengan teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Sini ada sedikit fun fact, kasus phishing terkenal itu pada tahun 2016, serangan phishing besar yang menyerang Google dan Facebook menyebabkan kerugian lebih dari 100 juta US dollar. Sehingga penjahat-penjahat tersebut menggunakan email yang menyamar sebagai vendor resmi gitu untuk mendapatkan akses ke informasi keuangan si korban. Ini beberapa contoh yang saya dapatkan di beberapa web di Google lah. Ini bisa kita lihat, misal di sini yang di kiri ini terlihat dari Amazon gitu dia menyamarnya. Kemudian bisa kita lihat kok emailnya itu nggak jelas gitu di kotak-kotak merah dari dua dari atas itu dia terlihat dari CS user bla 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 add new map 3. Kemudian ada attachment yang tampak mencurigakan dari namanya, kemudian formatnya. Kemudian kata-kata yang digunakan pada phishing itu sendiri itu lebih untuk mengajak orang untuk login dengan cara menakut-nakuti biasanya. Kemudian bisa kita lihat di sini, your Amazon account has been locked because we detect a possible case of attempt abuse. If this case was made in error or fraudulently, please sign in for all the details. Seperti ini. Kemudian yang di kanan ini adalah dari Bank of America. Bisa kita lihat juga pengirimnya ini juga eh, tampak tidak resmi dari Bank of America itu sendiri. Kemudian biasanya ada tautan link seperti itu. Kalau tautan link itu sendiri itu biasanya kita bisa tahu itu tuh benar mengarah ke situ atau enggak. Bisa kita lakukan hover. Jadi kursor kita itu kita hover ke link tersebut, terus bisa kita tahu, oh ini tuh linknya itu valid atau enggak, biasanya seperti itu. Kemudian yang di sisi kiri ini dari My University itu yang pertama bisa kita lihat di sini tidak ada logo organisasinya itu sendiri. Kemudian
update password tapi kok slashnya malah renewal. Kemudian yang di kanan ini di hover juga linknya mengarah ke thefitdollar.com ya. Dan kata-katanya itu selalu untuk mengajak login karena penyerang itu sendiri itu menargetkan agar si user itu memasukkan input username dan passwordnya untuk digunakan. Itu. Dan ini eh, dari Amazon tapi emailnya eh, tidak valid. Kemudian dia menyuruh kita untuk memasukkan billing address, username, password. Terus kita disuruh telepon ke nomor 555/55555 yang mungkin itu tidak valid ke Amazon Service tapi ke nomor pelaku seperti itu. Itu beberapa contoh email phishing. Terus setelah mengetahui seperti itu, kita tentu tetap harus melakukan praktik keamanan pribadi. Yang pertama adalah penggunaan password yang kuat, gitu. Perlindungan akun. Password yang kuat merupakan lapisan pertama perlindungan terhadap akun online dan data pribadi kita sendiri. Password yang mudah ditebak tentu dapat memudahkan penjahat cyber untuk mendapatkan akses ke akun kita. Kenapa penggunaan password yang kuat itu tuh karena dapat mengurangi resiko kompromi seperti itu tadi. Tips untuk membuat password yang kuat. Yang pertama adalah panjang dan kompleksitas, gitu. Panjang di sini kalau rata-rata ya, rata-rata itu 6 sampai 8. Kalau bahkan bisa lebih itu malah lebih bagus ya. Kemudian kompleks gitu. Campur jadi nggak cuma huruf doang tapi ada angkanya. Kemudian nggak huruf kecil semua tapi huruf kecil, huruf besar, ada angka, ada eh, apa kayak add, pagar, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dalam password itu tuh hindari penggunaan informasi pribadi. Misal nama saya Fatan Firmansyah seperti itu. Saya pakai passwordnya itu Fatan Pentung satu gitu. Nah itu jangan ya karena penggunaan nama itu tuh eh, paling banyak digunakan eh, rata-rata ya. Biasanya yang terkena akun hack itu tuh biasanya rata-rata seperti itu. Dan penggunaan namanya itu tuh selalu digunakan dalam password. Mungkin memudahkan bagi si user untuk eh, mengingat-ingat passwordnya gitu. Tapi itu juga memudahkan bagi seorang penjahat cyber karena sekali tahu namanya juga itu bisa dicoba-coba gitu kan. Kemudian gunakan frasa sandi. Ini salah satu tips. Misal kita bikin passwordnya cukup panjang, kemudian beberapa karakter gitu. Kita misal bikin nama passwordnya itu aku pisang seperti itu. Nah itu tuh eh, frasa sandinya itu tuh misal pakai at terus k terus pakai u terus pakai huruf apa ya misal p sama satu gitu. Jadi misal pun panjang dan kompleks kita tuh tetap bisa mengingat-ingat gitu loh kata-kata itu tuh apa. Jangan sampai kita lupa juga sebenarnya mengenai password yang kita buat. Nah, di sini saya ada beberapa password manager. Password manager ini tuh alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola password kita. Mereka juga dapat menghasilkan password yang unik dan kuat untuk setiap akun. Biasanya mereka punya password generator seperti itulah. Kita bisa setting, kita butuh misal 8 atau 10 karakter seperti itu. Kemudian kita pengen pakai uppercase, kemudian pakai simbol seperti itu, kita bisa setting terus kita bisa generate. Habis itu kita mungkin bisa ambil terus otak-atik sedikit seperti itu. Beberapa contoh manajer password. Yang pertama ada LastPass, kemudian ada OnePassword, kemudian ada Bitwarden. Keuntungan menggunakan manajer password itu pertama adalah manajer password menyimpan password kita dengan enkripsi yang cukup kuat. Kemudian kemudahan kita hanya perlu mengingat satu password utama untuk mengakses ke si password manager itu tadi. Kemudian pengelolaan memudahkan pembaruan dan penggunaan password yang unik untuk setiap akun. Jadi memang kalau secara teori itu memang jangan gunakan satu password untuk seluruh akun memang. Cuma kan ya memang keterbatasan kemampuan dari otak manusia itu sendiri untuk mengingat. Jadi
memang agak sulit untuk menerapkan hal tersebut. Oleh karena itu, biasanya password manager digunakan untuk hal tersebut. Selanjutnya adalah menghidupkan autentikasi dua faktor. Kita bisa memanfaatkan autentikasi dua faktor. Yang pertama adalah lapisan keamanan tambahan. 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra di atas password, bahkan jika password kita dicuri. Penjahat masih memerlukan faktor kedua untuk mendapatkan akses. Kemudian adanya pengurangan resiko. 2FA itu sendiri mengurangi resiko akses yang tidak sah dengan memerlukan verifikasi tambahan dari perangkat atau aplikasi lain. Kemudian jenis-jenis 2FA, yang pertama ada SMS atau email. Biasanya kita kalau memakai eh, two authentication factor itu mereka mengirimkan kode verifikasi ke ponsel kita, misal atau ke email kita. Kemudian beberapa aplikasi autentikator, misal Google Authenticator ataupun Authy untuk menghasilkan kode verifikasi yang mereka berganti setiap beberapa detik. Kemudian yang terakhir ini cukup jarang dipakai ya, atau token fisik menggunakan perangkat keras seperti YubiKey untuk yang terhubung ke komputer atau ponsel untuk autentikasi device itu sendiri. Kemudian ada contoh penggunaan TFE, biasanya ada akun email gitu. Kita mengaktifkan TFE pada akun email untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Jadi orang bisa tahu password, mereka login, kita dapat notif, oh ada permintaan kode nih, berarti ada yang mencoba melakukan login ke akun kita. Kemudian pada akun media sosial ini biasanya untuk orang-orang yang influence, misal followersnya udah banyak itu kan, biasanya mereka menjadi target dari serangan itu sendiri. Biasanya kita bisa mengaktifkan 2FA untuk melindungi akun media sosial. Selanjutnya keamanan pada jaringan WiFi. Misal keamanan saat menggunakan jaringan publik itu. Kita diusahakan untuk menggunakan VPN ya, untuk mengenkripsi data kita saat menggunakan jaringan publik, sehingga melindungi informasi dari potensi pencurian. Kemudian hindari melakukan transaksi yang sensitif. Misal kita lagi ada di airport misal gitu. Kemudian kita pengen transfer lah atau apalah. Biasanya kalau saya sih menyarankan untuk tidak menggunakan WiFi publik ya. Jadi pindah ke ke data pribadi atau ISP pribadi, kemudian baru melakukan transaksi. Kemudian pastikan juga kita tuh mengakses HTTPS ya. Itu sudah mungkin udah banyak yang tahu HTTPS. Jadi jangan mengakses HTTP terus kemudian kita melakukan input seperti login dan email dan sebagainya itu. Kemudian tips untuk jaringan WiFi umum, selalu verifikasi nama jaringan. Pastikan kita tuh terhubung ke jaringan yang sah dan bukan jaringan yang palsu. Misal ada yang mereka membuat kayak Evil Twin gitu, mereka bikin akses point dengan nama yang berbeda, yang mirip-mirip aja. Terus mereka buka tanpa password itu, sehingga orang tuh masuk ke akses jaringan WiFi tersebut seperti itu. Kemudian selalu nonaktifkan WiFi otomatis gitu. Matikan opsi yang secara otomatis menghubungkan perangkat kita ke jaringan WiFi yang terbuka untuk menghindari koneksi yang tidak aman. Biasanya beberapa orang lupa untuk mematikan WiFi gitu, mereka panjer hidup terus. Jadi ketika ada jaringan WiFi yang terbuka tanpa password dia auto connect seperti itu. Kemudian ini ada keamanan perangkat pribadi di lingkungan kerja. Mengapa penting? Karena yang pertama adalah perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Menjaga dengan cara menjaga perangkat terkunci untuk mencegah orang yang tidak berwenang mengakses informasi yang sensitif. Yang kedua, menghindari kehilangan data. Perangkat yang tidak terjaga bisa menjadi sasaran mudah untuk pencurian data atau perangkat fisik. Yang ketiga, pengamanan identitas, yaitu dengan akses yang tidak sah bisa menyebabkan penyalahgunaan identitas dan kredensial pengguna. Pada contoh kasus gitu, pencurian identitas di kantor, misal seorang karyawan meninggalkan laptop terbuka saat pergi makan siang atau ke toilet gitu misalnya, atau jajan, misal beli siomay atau cilok gitu misal. Itu seorang pihak tidak dikenal memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakses dan mengunduh data pribadi karyawan serta informasi klien. Seperti itu. Jadi kita tetap harus hati-hati ya. Jangan lupa tetap, misal kita mau pergi ke toilet aja, misal 2 menit gitu, kita tetap jangan lupa melakukan lock pada
laptop device perangkat kantor kita itu. Kemudian langkah-langkah pencegahannya ya sudah saya sebutkan tadi adalah kunci perangkat selalu, yaitu dengan selalu mengunci perangkat ketika meninggalkan meja bahkan untuk waktu yang singkat. Kemudian gunakan autentikasi kuat, misal bisa menggunakan biometrik, misal udah ada device yang bisa biometrik, bisa menggunakan biometrik untuk loginnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.